Tarik ulur Undang-Undang Teks Amnesti atau pengampunan pajak mulai mengkerucut. Sempat terjegal parlemen pada kuartal lalu. Kini pemerintah optimistis rancangan Undang-Undang Teks Amnesti akan lolos di Senayan. Tidak berhenti sampai di situ, pemerintah bahkan sudah memiliki rencana lanjutan. Mempersiapkan lokasi surga pajak ataupun safe haven di tax haven di Indonesia. Wilayah mana yang akan menjadi surga pajak di Indonesia? Teks amnesti datang, tax haven kemudian. Saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat terlebih dahulu dari beberapa data. Ini mengenai target dari pajak ataupun juga tax haven yang akan, ataupun maksud kami adalah tax amnesty yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kita lihat ini adalah target tax amnesty. Dan ini adalah dua versi yang kami sajikan karena sebelumnya memang pemerintah dan Bank Sentral memiliki target ataupun angka target dana masuk dari tax amnesty yang berbeda. Kita lihat pemerintah melalui Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro begitu optimistis akan masuk dana 180 triliun rupiah pasca rancangan undang-undang teks amnesti akan ketok palu, akan disetujui di parlemen pada esok hari. Namun Bank Sentral ataupun Agus Martowardoyo menyatakan kita lihat 53,4 triliun rupiah yang akan masuk, dana akan masuk pasca teks amnesti disetujui. Jadi perbedaan ini ada dasarnya. Kita ke slide selanjutnya untuk mengetahui bahwa ini adalah dasar formulasi masuk dari teks amnesti. Kita lihat ini adalah beberapa formulasi. Ini dia. Baik, untuk versi dari Kementerian Keuangan sendiri menyatakan bahwa estimasi dana akan masuk tadi 180 triliun rupiah adalah potensi dana di luar negeri itu mencapai 2% dari angka 4.000 triliun rupiah. Jadi bila kita kalkulasikan ada sekitar kurang dari 400 triliun, 40 triliun. Oke, itu adalah kira-kira sumber potensi yang pertama. Lalu masih ada potensi dari dalam negeri yaitu 4%. Jadi lebih besar potensi yang ada di dalam negeri dari 1.000 triliun yang berpotensi akan masuk. Jadi setelah ditambahkan baik dari luar negeri dan dalam negeri, Kementerian Keuangan mendapatkan angka yang sangat besar, 180 triliun rupiah kemungkinan dana yang akan masuk. Tidak semuanya memang, beberapa persen saja dari potensi dana tersebut maka pemerintah bisa mendapatkan uang ataupun likuiditas 180 triliun rupiah. Taruhlah bukan 180, misalnya 100 triliun rupiah saja, itu akan sangat membantu pemerintah yang sampai saat ini sangat membutuhkan likuiditas karena kita tahu defisit anggaran pemerintah masih di 2,3% menurut APBNP atau RAPBNP 2016 dan akan sangat menjadi salah satu solusi pemerintahan Jokowi untuk tetap mengelola keuangan negara dengan lebih baik. Lalu bagaimana formulasi yang digunakan oleh Agus Martowardoyo dalam hal ini Bank Sentral, estimasinya sangat jauh. Kita lihat hanya sepertiga dari totalnya ataupun nyaris seperempat dari totalnya. Hanya 53,4 triliun rupiah. Potensi dana yang dimaksud oleh Bank Sentral adalah 3.147 triliun. Kemudian Bank Sentral mengalkulasi beberapa persen saja kira-kira yang akan masuk. Maka didapatlah angka 53,4 triliun rupiah. Terlepas dari perbedaan angka yang pasti akan ada uang masuk. Akan ada potensi uang masuk ketika teks amnesti disetujui. Itu yang pasti. Dan uang yang masuk tersebut akan sangat membantu pemerintah. Dan lalu kita bergeser untuk melihat tarif deklarasi aset. Ketika teks amnesti nanti disetujui, ada yang namanya deklarasi aset. Yang dimaksud dengan deklarasi aset adalah para orang yang memiliki harta rekening yang ada di offshore ataupun juga yang ada di wilayah-wilayah surga pajak ataupun tax haven. Kita lihat para konglomerat biasanya ataupun orang yang berduit lebih lah. Kita lihat untuk yang menyatakan saja. Jadi hanya menyatakan, mendeklarasikan, mengakui bahwa dia punya rekening offshore atau dia memiliki kekayaan, harta kekayaan di tax haven. Apabila mengakui hal tersebut di 3 bulan pertama, dimulai nanti start kapan teks amnesti akan dimulai, maka membayar pajak tarifnya sekitar 4%. Lalu apabila 3 bulan berikutnya, artinya mereka mengundurkan waktu, masih pikir-pikir dulu mungkin para konglomerat, gue akuin nggak ya ini gue punya uang gitu. Tapi ternyata mereka mengundurkan waktu 3 bulan kemudian, artinya kuartal kedua 6 bulan kemudian, maka tarifnya semakin tinggi, 6%. Jangan terlalu lama mikir. Lalu selanjutnya kita lihat untuk 3 bulan terakhir itu akan mendapatkan tarif yang lebih besar lagi yaitu 10%. Kita lihat 10% untuk periode 3 bulan terakhir. Ini adalah para orang konglomerat ataupun juga yang memiliki uang, rekening offshore, harta kekayaan di tax haven luar negeri. Hanya mengakui. Jadi deklarasi tersebut hanya mengakui.
dan dia membuat pelaporan ataupun tepatnya melaporkan mungkin kepada pemerintah bahwa iya, saya punya uang, saya punya rekening offshore di luar negeri. Itu mendapatkan keringanan pajak, pengampunan pajak. Selanjutnya kita lihat untuk repatriasi. Jadi ada lagi setelah deklarasi ada namanya repatriasi. Ini yang menarik. Bahwa apabila deklarasi itu hanya melaporkan, tapi untuk repatriasi dia membawa uangnya kembali ke Indonesia. Jadi repatriasi adalah membawa uang kembali ke Indonesia. Jadi uang berapapun yang dia punya, ketika dia memutuskan untuk mengembalikan dana tersebut, likuiditas tersebut lebih murah lagi. Tadi 4%, sekarang separuhnya, hanya 2%. Apabila dia mengembalikan dana kekayaannya, uang kekayaannya dalam 3 bulan pertama pasca tax amnesty nanti disetujui. Lalu kita lihat untuk periode kuartal kedua, itu yang tadi saya sebutkan, mungkin masih mempertimbangkan lebih untung mana, saya kembalikan dana saya ke dalam negeri, ke Indonesia, atau biarin saja di tax haven. Ketika mereka akhirnya memutuskan pada kuartal kedua ataupun 6 bulan kemudian, maka naik 1%, 3%. Lalu selanjutnya untuk periode terakhir, kuartal ketiga, semakin tinggi lagi, 5%. Naiknya bahkan 2% dari kuartal sebelumnya, jadi 5%. Namun ada lagi yang menarik, meskipun ini sempat dibicarakan sangat alot antara parlemen dan pemerintah, namun tampaknya sudah semakin menemukan titik temu. Yang menarik ini, saya bawa Anda ke sini. Tarif tebusan aset UMKM. Ini menarik, ketika para konglomerat memutuskan untuk merepatriasi, memasukkan dananya kembali ke Indonesia dan menggunakan dana tersebut untuk aset UMKM, Anda tahu berapa yang harus mereka bayar pajak ke pemerintah? Hanya 0,5%, nyaris zero, nyaris tidak bayar pajak, hanya 0,5%. Ini menurut saya solusi yang menarik yang ditawarkan oleh pemerintahan Jokowi. Jadi dana besar tersebut, gepokan uang tersebut bisa diputar ke sektor real ketika digunakan untuk aset UMKM. Para pengusaha kecil dan menengah bisa menghidupkan sendi-sendi kehidupan real, kemudian itu akan sangat bermanfaat untuk roda perekonomian. Artinya double yang didapatkan oleh pemerintahan Jokowi. Dana dari tax haven di luar negeri masuk kembali ke dalam negeri, kemudian diputar di aset UMKM, dan itu akan sangat membantu untuk sektor real pemerintah dalam negeri. Dan deklarasi repatriasi kita akan tunggu bagaimana minat dari para yang punya uang dalam jumlah jumbo tersebut untuk datang ke dalam negeri. Tidak berhenti sampai di situ. Ada yang menarik. Yang pertama kali dalam sejarah Republik ada presiden yang berani menyediakan tax haven, ataupun juga kita lihat adalah surga pajak. Masih dikaji memang, belum diputuskan, tapi wacana sudah dikeluarkan melalui Menko Perekonomian Darmin Nasution. Kita lihat bahwa Indonesia berencana menyiapkan sebuah wilayah untuk menjadi tax haven ataupun surga pajak. Apakah Indonesia di wilayah yang pertama? Tidak, kita tahu Singapura sudah lama menjadi surga pajak, banyak perusahaan-perusahaan atau korporasi multinasional, dan Malaysia juga punya, yaitu di Pulau Labuan. Di sana semua bisa menjadi surga pajak, bebas Anda menanamkan uang Anda menyimpan uang Anda, rekening offshore Anda di sana, dan Indonesia berencana memiliki hal tersebut. Artinya mereka membuat sebuah lokasi ataupun wilayah yang nantinya akan menjadi ataupun juga menampung uang-uang tersebut di lokasi tersebut sebagai tax haven ataupun surga pajak. Menarik memang apa yang ditawarkan oleh pemerintahan Jokowi, meskipun masih dikaji. Belum firm, tapi paling tidak wacana ini sudah mengemuka. Seperti apa kriteria lokasi tax haven yang disediakan oleh pemerintah untuk para pembayar pajak, wajib pajak yang diampunkan oleh pemerintah. Kita lihat yang pertama adalah akses infrastruktur yang memadai. Kemudian, dan ini memang relatif banyak disebutkan itu akan berupa kabupaten ataupun kota. Kemudian juga adanya lembaga keuangan baik nasional maupun internasional. Jadi ini adalah dua kriteria yang disampaikan Menko Perekonomian dan juga Menteri Keuangan akan menjadi kriteria sebagai lokasi tax haven yang disediakan oleh pemerintah ke depan. Belum jelas dan belum rinci seperti apa rencana pemerintah, karena memang rencananya mengapa diperlukan tax haven untuk mencegah bubble. Karena prediksi dari Darmin Nasution, ketika nanti masuk dana repatriasi, maka akan banyak sekali dana, sehingga dikhawatirkan akan terjadi bubble. Karena tidak ada penempatan dana yang memang secara profesional bisa digunakan dan juga bermanfaat untuk ekonomi nasional.
Sektor produktif adalah salah satu yang disasar. Namun yang menarik adalah terlepas dari pro dan kontra tax haven ataupun surga pajak tersebut, tax amnesty, pengampunan pajak yang memang kita lihat bahwa memang tidak bila kita mengacu pada asas keadilan memang ternyata yang mendapatkan pengampunan pajak adalah mereka yang memiliki uang dalam jumlah fantastis, dalam jumlah jumbo, tapi paling tidak wacana tax amnesty akan membantu pemerintahan Jokowi mengelola keuangan mereka lebih bagus, ada potensi likuiditas yang akan masuk, dan tidak hanya itu, surga pajak kita akan nanti seperti apa wacana ini akan terrealisasi ke depan.